satu yang paling sukses. Dia investor perorangan, untungnya itu triliun ya, bukan lagi miliar, untungnya itu triliun. Tapi kalian tahu nggak, kalau dia itu dulunya cuma pegawai tata usaha di bank, gajinya itu pas-pasan, dia sempat 11 tahun bekerja, karirnya nggak ada progres, ya, dan dia baru berhenti kerja itu di tahun 96, di umur 37 tahun. Jadi ibaratnya aku sekarang umur 33, di levelnya Pak Lokeng itu dia masih kerja ibaratnya di bank itu tadi. Belum juga mulai yang apa proses investasinya itu. Dan dia sempat rugi tahun 98 minus 85% ya. Kalau dia udah menyerah atau sudah pasrah waktu dia di pekerjaannya atau waktu dia kena krisis moneter di 98, dia nggak akan pernah jadi triliuner ya. Jadi percayalah, nggak usah buru-buru, nggak usah merasa, oh hari ini aku udah gagal. Karena kita nggak ada yang tahu bakalan gimana nasib kita ke depannya ya. Dan juga beda tempat itu beda standar dan budaya ya. Yang normal buat kita belum tentu normal buat orang lain. Misal kalian dari daerah provinsi mana ya, daerah tempat kita tinggal itu cuma bagian kecil dari Indonesia, dan Indonesia sendiri itu cuma bagian kecil dari seluruh dunia ya. Jadi di luar lingkungan kita ada banyak standar, ada banyak budaya yang sama sekali asing, yang sama sekali nggak normal buat kita. Jadi itu tadi, yang menurut kita normal belum tentu normal buat orang lain, yang menurut orang lain normal belum tentu buat kita normal. Ya, misal satu titik di Indonesia habis lulus SMA itu ya yang namanya langsung kuliah ya. Sementara di luar negeri kebanyakan, bukan kebanyakan ya, banyak juga tempat di luar negeri yang nggak langsung kuliah, buat mereka nggak ada di kebiasaan mereka. Misal di Jerman, hampir seluruh kebanyakan anak muda Jerman merasa oke, aku udah lulus SMA itu udah pencapaian dan aku mau nyantai dulu, aku mau ambil gap year. Misal ke Australia ya, kebanyakan banyak juga temanku orang Jerman yang ke Aussie setahun itu mengelilingi satu benua Australia itu misal pakai mobil gitu ya. Di jalan mereka juga kerja di restoran misalnya gitu ya. Dan buat mereka itu bukan sekedar buang-buang waktu, bukan sekedar having fun. Buat mereka itu juga mencari pengalaman hidup loh. Karena apa yang mereka lihat, apa yang mereka temui di jalan, itu mungkin sesuatu yang surprising, mungkin sesuatu yang akan memberi mereka perspektif baru, dan itu sesuatu yang nggak akan mereka lupakan ya. Ini bakal jadi memorable sampai mereka mungkin mati ya. Karena 1 tahun ini mereka benar-benar pakai buat sesuatu yang spesial buat mereka. Atau bisa juga kita jadi sukarelawan, jadi volunteer, melakukan sesuatu yang berguna buat society. Bisa di luar negeri, bisa juga di Indonesia. Misal kita punya banyak pulau terpencil, pulau yang masih terbelakang infrastrukturnya, kesehatannya, apapun, yang kalian bisa bantu. Ya, ini menurutku sama sekali bukan buang waktu. Menurutku ini juga proses mencari pengalaman hidup ya. Atau juga wajib militer. Banyak sekali, banyak juga negara-negara misal Korea Selatan, Singapura, tetangga kita, itu harus wajib militer wajib tanpa ada pengecualian selama 2 tahun. Jadi ibaratnya 2 tahun dari hidupmu itu harus dipakai buat wajib militer bela negara ya. Buat mereka ya nggak mungkin mereka habis SMA langsung kuliah. Atau buat kalian kalau merasa itu banyak aktivitas-aktivitas yang lain tapi nggak punya duit gitu ya alasannya. Bisa juga kalian ambil holiday visa ke Australia atau ke New Zealand jadi pemetik apel misalnya, ya. Ini bukan bayar malah dibayar di sana. Tapi menurutku ini bakal jadi pengalaman yang berharga buat kalian ya, meskipun cuma setahun, tapi bakal banyak cerita, bakal banyak pengalaman yang bisa berguna buat kalian ke depannya. Jadi nggak harus semua itu harus dilakukan step by step-nya langsung kayak gitu ya. Dan juga your life, your choice ya. Hidup sesuai pilihanmu, bukan apa kata orang. Um, Kadang kalian akan nemu orang yang memilih jalan hidup yang menurut kalian itu aneh, ya. Tapi buat mereka itu pilihan hidup mereka, ya. Jadi
pilihan hidup, jalan hidup itu nggak harus sesuai dengan yang standar-standar. Oh, habis ini mesti itu, kalau profesinya ini mesti melakukan ini. Ada yang kenal nggak sama orang ini? Beliau adalah Dr. Lita Darmawan, seorang dokter di Indonesia, lulusan Jerman. Ya. Mestinya dengan gelarnya yang dari Jerman, mestinya dia bisa dengan kaya raya dengan mudah, dengan tinggal di kota, buka praktek di tempat-tempat daerah elit, dan juga melayani para pasien dan pejabat dan orang kaya. Ya. Tapi apa yang beliau lakukan? Apa yang menjadi pilihan itu beliau? Beliau memilih untuk membangun kapal dan berlayar ke pelosok-pelosok Indonesia, ke daerah paling terpencil, ya, daerah-daerah yang dianggap daerah terluar, yang fasilitas kesehatannya sangat-sangat minim, bahkan kalau misalnya ada orang yang melahirkan atau orang yang butuh penanganan darurat, orang itu harus naik kapal dulu, nyebrang ke pulau yang lebih besar untuk mendapat perawatan. Nah, beliau ini mengabdikan hidupnya buat orang-orang yang berada di tempat terpencil tadi. Apakah ini pilihan normal? Tentu tidak ya. Tapi ini jalan hidup yang beliau pilih dan menurutku ini positif banget. Meskipun mungkin dari sisi keuangan, dari sisi kapitalisme, mungkin bukan pilihan yang baik ya. Tapi menurutku apa yang beliau lakukan ini sangat mulia banget. Terus ada yang tahu orang ini? Terkenal ya, mestinya tahu semua lah. Beliau Panji Pragiwaksono, stand up komedian terkenal Indonesia, termasuk yang paling sukses ya. Dan di Indonesia beliau didewakan, jadi juri kompetisi stand up, show-nya pun di tempat pertunjukan yang nggak main-main ya, dengan penonton yang ribuan orang. Ibaratnya orang ini udah miliarder lah dari jadi stand up komedian aja di Indonesia. Tapi kalian tahu apa yang barusan dia lakukan baru-baru ini, baru tahun ini? Orang ini pindah ke New York, pindah ke Amerika, dan dia bilangnya ini merupakan mimpinya sejak dulu untuk menjadi stand up comedian di kota New York. Dan stand up comedian harus bahasa Inggris ya, kan stand up comedy di New York. Bayangin, dia itu mulai dari awal lagi, dan untuk mengenalkan dirinya, dia itu show dari satu komedi cafe ke komedi cafe lainnya, dan untuk bisa show di sana, dia itu harus bayar. Bayangin, yang di Indonesia biasa dia dibayar, penontonnya ribuan orang sampai ngantri buat nonton dia, untuk pentas di comedy show yang mungkin penontonnya cuma 40-50 orang atau bahkan lebih sedikit, dia itu harus bayar. Tapi buat dia itu um, apa pelajaran ya, karena dia juga harus meningkatkan skillnya kan. Stand up harus bahasa Inggris, belum tentu juga lucu juga. Dan menurutku orang ini ngambil resiko yang gede banget dan nggak bisa dijelaskan dari sisi keuangan, dari sisi logikanya nggak masuk ya. Tapi itulah dia, itu pilihan hidup dia. It's not all about money. Nggak semua nggak bisa diukur dengan uang. Ya. Tapi ya, meskipun aku udah cuap-cuap barusan sampai berbusa-busa, tapi kalau kalian merasa kalau kalian ini udah terlambat, kalau kalian merasa kurang gimana dari kesuksesannya, ya udah tetap merasa terlambat kan? Karena nggak gampang juga kita bisa ngubah pemikiran kita. Ya udah kalau gitu, ayo sama-sama cari jalan pintas. Yang namanya aja udah terlambat. Kalau nggak cari jalan pintas, tapi jalan biasa ya malah ketinggalan nanti ya. Jadi um, jangan sampai kalian udah merasa terlambat, udah ngeluh-ngeluh, ujungnya malah nyerah dan nggak ngapa-ngapain, malah pasrah. Wah, itu paling parah menurutku. Jadi kalau udah merasa terlambat, cari jalan pintas, jangan malah rebahan dan menyerah gitu aja. Ya, cari jalan pintas. Contoh paling standar, paling klasik nih ya. Selain tentunya cari anak orang kaya ya. Ini contohku. Bandingin dalam negeri dan luar negeri. Karena menurutku jalan pintas salah satunya adalah pergi ke luar negeri. Ya, kita lihat dari gaji fresh graduate aja misalnya. Di Indonesia mungkin 1-2 kali gaji UMR,
Ini aku ambil contoh di Jerman 30 juta, di Amerika lebih tinggi lagi ya. Di dalam negeri umur 27 baru mulai kerja, yang ada malah jadi bahan gunjingan, jadi gosip di keluarga, di grup keluarga ya. Di luar negeri, pertama orang luar negeri gak suka gosip, kedua keluarga kita, teman kita yang di Indonesia itu pemikirannya kadang merasa kalau orang kalau sudah keluar ke negeri itu dianggap keren gitu ya. Jadi soal umur yang kalian telat itu udah dilupakan, dianggapnya oh keren. Jadi ini contoh contoh jalan pintas ya. Kedua, tempatkan dirimu di tempat yang tepat ya. Ibaratnya kita ini udah telat ya. Kalau kita berada di tempat yang salah, ini malah nanti buang waktu lagi. Nah, kalian harus bisa identify nih, apakah kalian berada di tempatnya kerja yang benar atau salah. Mungkin contohnya seperti ini ya. Apakah jenjang karir terbuka luas gitu ya, atau dibandingkan dengan jenjang karir yang terbatas. Bayangin kalau mau promosi mesti nunggu, cuma ada satu posisi yang ditungguin, dan orang ini nggak bakal keluar kalau nggak nunggu pensiun. Wah, itu contoh jenjang karir yang terbatas ya. Sementara misal aku di Adidas gitu ya, kalian sekarang buka hari ini job openingnya, kalian pasti nemu ribuan pekerjaan open ya. Ini contoh yang memberikan jenjang karir terbuka luas. Kalian bakal lebih bisa berprogres di sana. Punya bos yang peduli dengan pengembangan dirimu. Karena gimana-gimana kamu itu bakal kerja sama bos kalau kalian bisa nemu orang yang bisa menginspire kamu, yang peduli dengan career developmentmu. Itu bakal membantu kamu banget ya. Kalau punya bos yang nggak peduli mah tinggalin aja, ngapain kerja buat orang kayak gitu kan. Terus tempat kerja yang nggak toksik ya, mengedepankan work-life balance. Kalau kalian kerja keras dihargai, dibanding sama yang setiap hari kerja lembur malah cuma dikasih terima kasih, gitu kan. Dan set target to yourself. Kita udah startnya telat, tentu kita harus lebih ngebut ya, waktunya terbatas, harus punya target. Misal tiap 2 tahun promosi atau apa, nggak usah yang jauh-jauh, nggak usah yang muluk-muluk. Kalau kalian tanya aku 5-10 tahun lagi mau ngapain, aku juga nggak punya jawabannya ya. Tapi untuk 2 tahun ke depan aku udah punya target nih. Sekarang aku lagi kerja Senior Manager Supply Chain Finance di Amerika. Dalam 2 tahun ke depan, ada nih, mungkin aku bisa jadi direktur di Amerika, masih di supply chain atau di financial planning analysis, ya. Atau mungkin aku bisa pindah ke kantor pusatnya supply chain Adidas di Switzerland. Bisa juga di sana. Di sana juga ada banyak karir juga di sana. Atau mungkin aku balik lagi ke kantor pusat Adidas yang di Jerman. Bisa juga direktur di sana ya. Atau mungkin ke Indonesia. Ada juga direktur keuangan di PT Adidas Indonesia. Atau mungkin jadi direktur di perusahaan lain. Tapi ini banyak possibility, tapi intinya jelas. Kalau aku target dalam 2 tahun ke depan, aku harus udah naik pangkat. Gitu ya. Jadi jelas, mau pilihannya mau kemana, terserah. Tapi paling nggak aku udah identify dan aku udah set target yang jelas di sini ya. Ketika kita dianggap terlambat ya, tentunya kita juga punya dong keunggulan dibanding dengan yang masih muda, yang masih naif dan idealis ya. Yaitu kemampuan membaca situasi. Kayak barusan aku ngeliatin kalian, oh 2 tahun aku pengen promosi, jenjangnya ini, possibility-nya ya. Dan itu yang aku bilang dengan kemampuan membaca situasi. Kita semakin tua itu biasanya semakin berisi, lebih banyak pandangan-pandangan, dan ya itu tadi melalui pengalaman hidup yang sudah didapat, kita akan lebih mudah membaca situasi, kita juga cenderung lebih realistis, pragmatis, dan juga mengurangi kata idealisme ya. Misal nih, ngomongin milih jurusan kuliah, kayak aku dulu kan, kalau anak SMA pasti bingung kan, mau kuliah pilih jurusan yang mana. Nah, kalau aku berdasarkan teori realistis yang barusan aku ngomong, misal kita kerja itu paling paling banyak lowongannya di mana? Di perusahaan kan. Kalau kita pengen jadi astronot, jadi ahli nuklir di Indonesia, Badan Antariksa Indonesia, pemerintah Indonesia, lowongannya berapa sih?
paling ratusan ya. Sementara di perusahaan lowongan tuh jutaan. Jadi kalian mau cari kerja paling gampang ya di perusahaan. Nah, di perusahaan itu departemen apa aja? Ini menurutku hampir sama di seluruh perusahaan, pasti punya yang namanya sales, marketing, IT, bagian finance, legal, bagian HR ya, supply chain, product development. Nah, menurut kalian apa nih jurusan-jurusan kuliah yang bakal keterima um, di jurusan di departemen ini? Misal sales, paling ya manajemen ya, apalagi marketing, pemasaran, paling ya manajemen juga. Mungkin bakal ada penjurusan di tengah kuliahnya, semester 4 atau semester 5, kalian bisa milih penjurusan apa, tapi ya paling ngambilnya biasanya lulusan manajemen atau ekonomi ya. Bagian keuangan juga manajemen atau mungkin akuntansi. Bagian HR juga manajemen, juga akuntansi, psikologi. Bagian supply chain, logistik, manajemen lagi. Baru bagian IT, bakal butuh anak informatika, bagian legal, bakal butuh anak hukum, dan bagian product development yang mungkin butuh anak teknik, desain, dan lain-lain. Jadi kan kalian anggapannya itu bisa baca situasi, oh iya, kalau aku memang pengen dapat pekerjaan lebih mudah, ya. Nanti kalau kalian misal mau keluar negeri, mau ambil jurusan apa masih bingung, kalian bisa dari lihat graf ini, kalian bisa lihat, oh ternyata kalau di perusahaan itu pasti ada marketing, sales, finance, HR, supply chain, dan itu semua, hampir itu semua relevan dengan jurusan manajemen bisnis. Ya. Kalau lulusan sastra kerja di mana? Teknik nuklir, sejarah, biologi, berapa lapangan kerjanya? Bukan berarti aku bilang kalau jurusan itu jelek ya, tapi ini aku lagi aku ngomongin dari perspektif orang yang pragmatis, yang pengen mengukur seberapa gampang cari kerja, ya ini tadi metodeku. Dan di YouTube itu sebenarnya udah ada buku menunya kok. Kalian mau jadi apa, karirnya mau seberapa, itu udah ada buku menunya. Misal nih, mau jadi konten kreator profesional kan lagi populer, anak-anak remaja Citayam yang ditawari menteri beasiswa, tapi mereka nolak karena mereka mau fokus dari konten kreator profesional. Ya. Kalian harus tahu juga sebelum mulai, oh resikonya ini menengah ke tinggi ya. Mau jadi konten kreator juga harus ada level-levelnya seperti di bekerja lainnya. Level kecil, menengah, atau atas ya. Misal aku konten kreator kecil, belum setahun, followernya juga nggak sampai 1 juta. Alat-alat juga masih cuma pakai HP dan mikrofon aja. Ya. Sementara yang menengah udah punya tim, udah punya studio gitu ya. Penghasilannya juga jelas, meskipun ini masih kira-kira ya. Tapi kan kalian juga harus tahu, endorsement segini ya. Mungkin yang kecil masih belum dapat AdSense. Mungkin menengah udah lumayan nih, dapat endorse bisa belasan juta atau 10 juta. Dapat AdSense juga udah lumayan. Atau kalau udah atas yang subscribernya jutaan, followernya jutaan, bakal dapat berapa. Kalian ibaratnya udah tahu dari awal. Nah, kalian tinggal mendalami aja. Oh, aku mau ambil buku menu ini ya. Ibaratnya kita milih makanan nih. Aku mau menu yang ini dan aku target bakal jadi konten kreator menengah, misalnya gitu ya. Atau karyawan. Karyawan juga ada di Google menu. Mau jadi karyawan yang standar-standar aja, yang kecil, menengah, atau yang atas, gajinya juga berapa gitu kan. Dan kalian juga harus realistis di sini kan. Tentu nggak semua orang karyawan di akhir cerita, di akhir karirnya bakal bisa sampai ke atas yang memimpin perusahaan, yang memimpin departemen kan. Paling mentok-mentok jadi karyawan yang menengah. Jadi apakah kalian bisa mengukur dan menerima sebelum kerja ini, kalian masih umur 20-an, apakah kamu bisa menerima misal umur 50-an, 60-an, gaji kalian bakal mungkin belasan atau awal puluhan juta, 20 juta aja gitu. Kalau dari awal kalian udah nggak bisa menerima itu, ya jangan jadi karyawan. Ya. Karena kita udah tahu dari akhir cerita, kelas menengah karyawannya gajinya belasan puluhan juta. Ya. Kalau kalian mau lebih, ambil menu yang lain. Misal, jadi karyawan di luar negeri. Ya. Tentu harus bisa bahasa asing ya, tapi kerjanya mirip-mirip menurutku. Di sini baru mulai kerja udah 30 juta, menengah 60 juta. Kalau kalian benar-benar hebat, bisa ratusan juta, miliaran gajinya per bulan ya.
Jadi kan dari sini kalian udah bisa lihat, oh, aku nggak puas dengan yang tadi belasan juta atau 10 juta misalnya, aku mau yang lebih, berarti harus ke luar negeri misalnya, gitu kan. Buka usaha juga situ. Misal ini warung bakso, kalian skalanya dari gerobak, warung, mau jual berapa mangkok per hari, pemasukannya juga kalian bisa ngira-ngira, misal per mangkok itu 10.000, kalian jual setiap hari 30 mangkok, berapa dapatnya. Jadi sebelum kalian melangkah, kalian tuh sebenarnya udah bisa dan menentukan pilihan apakah ini hasil yang bakal kalian maui ya. Dan juga kemampuan berpikir kritis ya, understand the why sebelum memulai. Seperti barusan aku ngomong, kalian juga harus bisa mengerti kenapa kok aku melakukan sesuatu ya. Harus ngerti tujuannya. Kenapa kok aku kuliah di universitas ini? Kenapa kok aku mau kuliah di jurusan ini? Kenapa kok aku mau buka usaha ini? Kenapa kok kerja di perusahaan ini dan di departemen ini? Itu kalian harus pikirkan dari awal ya. Dan ketika kalian udah ngerti jawabannya dan kalian udah menemukan, oh ini yang aku mau, biasanya itu kalian akan lebih cepat, kalian akan lebih serius, kalian akan lebih passionate ya. Karena orang yang salah jurusan, orang yang kerja di salah departemen, yang mestinya aku ini passionku dengan angka, dengan keuangan, terus aku ditaruh di departemen marketing, ya nggak bakal jadi. Aku pun juga gitu, ya. Jadi ketika semuanya klop, itu kalian bakal bisa perform lebih bagus, ya. Dan kadang kesuksesan itu tersembunyi di tempat orang yang nggak mau sentuh, loh, ya. Misal, senior manager di departemen yang kurang populer, misalnya ya nggak peminatnya kurang banyak karena udah terkenal susah, udah terkenal ya kurang seksi lah departemennya ya. Dengan gaji 100 juta dia raih dalam 3 tahun. Dibandingkan dengan senior manager di departemen yang populer, peminatnya banyak, banyak yang mau kerja di sana, gajinya sama-sama 100 juta, sama-sama senior manager, tapi hanya bisa diraih dalam 6 tahun karena persaingannya jauh lebih tinggi. Kalian pilih yang mana? Kalau aku sih pilih yang atas ya, karena ibaratnya dalam 3 tahun aku udah dapat senior manager dengan gaji 100 juta, mungkin dalam 6 tahun aku udah naik ke level selanjutnya, gitu ya. Terus juga pertimbangkan, put yourself in other shoes. Pertimbangkan dari setiap tindakan kita itu dari perspektif orang lain ya. Jadi kita harus perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan dan sebisa mungkin permudah hidup orang lain. Misal ya, bos kita nyuruh kita untuk bikin laporan, dapat tugas nih kita bikin laporan, misal perkembangan penjualan dan profitabilitas perusahaan. Ya, ya udah mungkin orang biasa pekerja yang biasa bikin aja yang standar-standar laporan, datanya dimasukin semua, print, udah ini bos laporannya. Tapi kalau kamu benernya mau go extra mile ya, kamu tuh bisa pikirkan kalau kamu di posisi bosmu, kalau kamu di posisi dia nih, laporan itu kira-kira mau dipakai apa buat dia dan gimana laporan ini bisa membantu dia dalam membuat keputusan. Ya, misal dalam menganalisa itu kira-kira poin mana nih atau KPI mana yang dia bakal tertarik. Ya, terus kalau perlu kalian juga bisa bikin summary-nya, penjelasannya yang bisa memudahkan dia untuk membuat keputusan. Jadi waktu dia meeting sama timnya itu nggak membacain lagi satu-satu angkanya gitu ya. Kalau udah ada summary-nya, udah ada poin-poin bahkan rekomendasi untuk keputusan yang mana yang harus diambil dengan keuntungan dan kerugiannya, meskipun kamu nggak disuruh, itu akan membuat dia kehidupan dia jauh lebih mudah dan dia bakal seneng sama kamu, bakal cinta mati sama kamu ya. Wah, ini pegawai yang aku cari ya. Jangan cuman memberi yang standar-standar sekedarnya aja. Go extra mile. Pasti itu akan jadi gimana namanya? Mempercepat karirmu ya. Sama juga ke rekan kerja kalau ditanya jawabmu ketus, diminta itu lo nggak pernah mau. Kira-kira perasaan mereka gimana ya? Maka perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Next time kalau kamu minta apa butuh pertolongan mereka, kira-kira mereka mau bantu apa enggak? Menurutku sih enggak ya. Terus temukan pasangan
teman yang tepat ya, yang bisa diajak berjuang bersama. Nah, sulit untuk kita untuk perform di pekerjaan ketika kita di rumah tangga kita, di rumah itu udah banyak masalah. Ibaratnya stres kita ya udah habis di rumah sebelum kita ibaratnya berperang di tempat kerja ya. Dan ingat, toxic itu nular loh. Kalau kita punya sekeliling kita yang suka mematikan semangat kita, tinggalkan aja lah. Cari yang lebih positif. Dan ini bukan aku yang ngomong, banyak banget motivator-motivator selalu bilang toxic itu nular. Kalau memang sekelilingmu mematikan kamu, cari cari teman yang lain gitu. Ya, sekian dulu dari aku karena waktunya terbatas juga. Sorry juga presentasinya agak cepet-cepet juga. Aku kembaliin ke Kak Yusi nih. Alright, wah, thank you so much Mas Irwan atas pemaparan materinya yang sangat insightful banget nih untuk kita semua pada siang hari ini. Dan juga menarik banget ya teman-teman setelah kita mendengarkan pengalamannya Mas Irwan, terus juga cerita journey-nya Mas Irwan nih dari beliau masih kuliah ya Mas ya di Surabaya itu sebagai S1 informatika. Lalu Mas Irwan melanjutkan S2 ya Mas ya? S2 informatika juga. Lalu setelah itu Mas Irwan ini ya Mas mengambil S1 lagi nih di bisnis gitu ya Mas ya. Nah, mungkin aku juga penasaran nih Mas. Mas Irwan itu memilih untuk berkuliah lagi nih di S1 bisnis itu, apakah memang karena saat Mas Irwan di S1 yang informatika itu enggak sesuai passion, atau memang Mas Irwan memang mencari ilmunya banget nih dan ingin berkarir di bidang sesuai dengan jurusan yang Mas Irwan pilih gitu. Ya, pertanyaan bagus nih. Satu, karena memang nggak sesuai passion. Kedua, karena kebanyakan main-main. Jadi ibaratnya foundation atau basicnya aku di informatika, karena kalian tahu itu sendiri ya, informatika harus kuat programmingnya, harus kuat ininya, itunya. Aku itu kebanyakan bolos, kebanyakan main-main. Jadi aku dari basicku aja, dari apa landasannya itu nggak kuat ya. Jadi ketika aku bakal mendalami informatika, misal S2, terus akhirnya kerja, mungkin aku bakal nggak perform dengan baik ya, karena um, itu ya, I don't think I'm a good programmer. Ya, menurutku aku bukan programmer yang baik waktu itu, karena kebanyakan main-main itu tadi. Oke, wah menarik ya. Nih jadi teman-teman kalau misalnya mau switch karir masih belum ada kata terlambat ya Mas ya, masih bisa Nggak ada. banget nih. Ya, Oke, nah mungkin kita langsung lanjut aja nih ke sesi questions and answer ya Mas ya, karena ini udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman bertambah terus. Jadi nanti aku akan pilih dari Q&A box dan juga yang raise hand ya teman-teman. Jadi siapin juga kalau misalnya teman-teman mau nanya langsung boleh klik fitur raise hand-nya. Oke, ini aku pilih dari pertanyaan yang paling banyak likes-nya ya. Nah, jadi kan Mas Irwan ini kan sebagai senior manager ya Mas ya sekarang di Adidas dan juga sebagai TikTok content creator. Nah, gimana nih cara Mas Irwan memanage waktunya Mas Irwan nih selama ini? ya jujur susah, berat, karena di pekerjaanku sendiri udah sibuk banget, apalagi misal kayak minggu ini aku cuma posting 2 ya. Em, 2 itu berarti kan cuma 2 menit video dalam 1 minggu. Oh, Bayangin kalau kita konten kreator profesional yang misal YouTuber yang subscribernya banyak yang full time di sana, paling nggak seminggu mereka bisa posting 3, 4, iya betul 5 ya Mas ya. YouTube video yang satu videonya itu 20 menit, dan mereka posting Instagram banyak banget, dan mereka posting TikTok banyak banget. Iya. Sementara aku sendiri cuman seminggu itu maksimal 3, 4 kali TikTok aja. Di Instagram pun aku juga lumayan jarang, dan itu pun 1 menit video. Karena ya itu tadi, waktunya benar-benar terbatas. Ya. Oke, yes. Oke, thank you Mas Irwan atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Mas atau Mbak Anonimus ini ya. Oke, nah mungkin lanjut ya kita ke pertanyaan dari Mas
Georgius nih, Mas Georgius Pradipta. Halo Pak Irwan, izin bertanya, gimana dulu caranya buat beli apartemen pertama, terus kedua, dan seterusnya? Berapa lama untuk nabung DP-nya, dan apakah memungkinkan untuk nyicil sendiri tanpa istri? Apa hal berbeda yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa naik di corporate? Um, di corporate ladder lebih cepat bahkan daripada orang Jerman lain. Apa aja yang harus diperhatikan dan apa aja KPI-nya biasanya. Gimana prospek kerja controlling di masa depan kira-kira? Why not consulting or banking? Apa passion kebebasan waktu? Ya, mungkin pertama dari apartemen itu tadi ya. Ya. Ya, apartemen kita bisa ngitung lah. Misal apartemen harganya 4 miliar ke 5 miliar, 4 miliar lah. Aduh, DP-nya paling 10%. Berarti berapa? 400 juta. Ya, dihitung aja berapa gajimu yang bisa kamu tabung dikali berapa bulan akhirnya kekumpul DP-nya ya. Misal kalau gaji kita 50 juta, 60 juta, kita pakai sebulannya mungkin 40% gitu ya. Kalian tinggal kalikan aja. Aku beruntung punya istri, kerjanya sama, jadi bisa 2 kali lebih cepat ya untuk ngumpulin DP itu tadi. Terus untuk Iya, naik ternyata corporate ini ladder lebih beda-beda cepat. ya Mas ya pertanyaannya. Hmm? Ini beda-beda pertanyaannya dari Mas ini Georgius. Iya, Oke. ya mestinya yang apartemen tadi jelas ya. Jadi DP dikalikan 10%. Kalau nggak salah bahkan 5% juga bisa di Jerman. Ada satu apartemenku yang DP-nya itu cuma 5%. Jadi cepet banget ibaratnya ya. Iya. Dan nggak masalah karena bunganya di sini juga rendah ya. Iya. Waktu itu aku dapat 0,9% per tahun. Fix selama 10 tahun. Jadi nggak resiko sama sekali. Kedua, corporate ladder. Gimana bisa naik lebih cepat dari orang Jerman. Ya itu tadi, gimana kamu bisa membuat hidup bosmu itu jauh lebih mudah. Kamu harus bayangin, waktu itu aku fresh graduate, bosku waktu itu senior manager. Sekarang aku senior manager. Dan aku bisa bilang, sehari itu sibuk banget, mungkin 8 jam itu nggak cukup ya. Dan kalian bayangin, kalian punya bos yang sehari 8 jam itu mungkin nggak cukup, harus lompat dari meeting ke meeting satu ke meeting lainnya, dan mereka butuh bantuan kalian, misal buat laporan, ini itu. Kalau kalian bisa deliver lebih dari yang dia expect, ya, pasti mereka jatuh cinta ke kalian, pasti mereka akan sangat puas sekali ya. Kalian harus bisa pikir, kalau kalian berada di posisi mereka, kira-kira mereka itu butuhnya apa, yang tadi aku udah jelasin kan. Dan kalau udah punya pegawai kayak gitu, biasanya mereka akan susah untuk melepaskan ya. Jadi misal aku nih, waktu itu aku ada tawaran juga dari departemen lain, untuk posisi yang sama, levelnya masih sama nih. Bosku saking nggak mau aku pergi, udah kamu diam di sini, kamu tak promosiin ya. Wow. Mungkin itu bisa tips itu tadi, mudahkan hidup bosmu. Ya. Prospek kerja di controlling di masa depan, menurutku ya sama aja. Yang itu aku tadi udah ngeliatin perusahaan, ada sales, ada marketing, ada finance, ada HR, ya. Ya departemen itu ya bakal ada terus di situ. Pastinya mereka butuh pegawai di situ. Dan perusahaan ada Adidas, Puma, kalau di Jerman ya, BMW, Mercy, Volkswagen, Allianz, apapun, itu mereka butuh pegawai yang untuk ngisi posisi itu tadi. Sementara kalau kita misal ngomongin bank atau konsultan, ya ada Big Four consultant, tapi mereka butuhnya berapa? Berapa pegawai ya? Dan kalian tahu sendiri kalau Big Four consultant itu kan terkenalnya ya bayarannya juga kurang besar, dan mereka cuma dibuat batu loncatan aja, buat kerja di sana 1 tahun 2 tahun, akhirnya bisa kerja di perusahaan dengan posisi yang bagus. Lah kalau itu cuma buat batu loncatan aja buat kalian, kenapa nggak langsung masuk perusahaan? Kalau sama-sama akhirnya juga di perusahaan gitu. Oke, thank you Mas Irwan atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Mas Georgius ya. Kalau misalnya ada follow up questions, boleh banget nih ditanyain lagi.
Oke, ini nggak ada yang mau resen nih, teman-teman. Boleh nih kalau misalnya mau nanya langsung sama Mas Irwannya nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Iya ya, oke. Mungkin, nah ini sebenarnya Mas Alta Larik ya. Ini sebenarnya udah terpilih nih jadi pertanyaannya paling atas nih, yang paling banyak. Mungkin mau nanya langsung juga ya, nggak apa-apa. Oke, coba ya aku auto talk. Halo Mas Alta Larik, silakan Mas. Udah mic-nya boleh di open di ini dulu, di turn on dulu mic-nya. Bisa nggak Mas? Oke, kayaknya nggak bisa ya. Halo, Oh bisa. saya cewek kebetulan. Oh iya, sorry Mbak ya. Ya nggak apa-apa. Maaf. Oke, silakan Mbak. Ya, selamat siang Mbak Yusi dan Mas Irwan Prasetyo. Kebetulan saya juga Ya. followers di TikTok nih, gitu. Asik ngeliat TikToknya nih. Saya mau menanyakan, nggak muluk-muluk sih pertanyaan saya, lebih kayak hal apa aja gitu yang harus dipersiapkan ketika kita mau berangkat ke Jerman. Kayak Mas kemarin tuh kan memutuskan untuk berangkat ke Jerman. Terus ketika Mas berangkat ke Jerman itu, saya penasaran banget nih, apakah biaya pribadi, apakah melalui agensi, atau mengikuti beasiswa dari pemerintah gitu. Karena kan ya terus terang bukan Mas Irwan aja yang saya ikuti di TikTok tuh yang pergi ke Jerman. Ya salah satunya Mas Ragil juga saya ikutin gitu kan. Meskipun ya ini terlepas dari itu dia memiliki prestasi menurut saya gitu. Jadi saya penasaran dari situ karena pernah ada hal yang saya tanyain ya memang kedengarannya sih simpel, cuman sebenarnya pas dilakukan ya berasa banget ya tantangannya. Seperti belajar bahasa Jerman itu saya akui nggak segampang kayak belajar bahasa Inggris gitu. Itu Mas, mohon informasinya. Terima kasih Mbak Yusi dan Mas Irwan. Selamat siang. Ya, terima kasih Mbak sudah bertanya. Silakan Mas Irwan. Iya, pertanyaannya bagus. Ke Jerman itu kuliah gratis, itu satu. Tapi biaya hidup nggak gratis, tentunya kalian juga harus membiayai hidup kalian sendiri ya. Dan di sini pemerintah Jerman butuh satu jaminan gimana caranya kalian itu dianggap bisa membiayai hidup kalian sendiri. Dan jaminan itu merupakan biaya hidup setahun ke depan yang diminta sama dia, ya, sebagai jaminan. Jadi harus di-store ke bank. Dan ini yang menurutku jadi halangan buat banyak banget orang Indonesia terutama karena untuk nyetor uang mungkin sekarang 120 140 juta nggak tahu ya untuk biaya hidup selama setahun itu berat kan, uang segitu uangnya siapa, ya kan. Tapi banyak jalan menuju Roma lah. Satu, kalian bisa, namanya sekarang, zaman sekarang ada yang namanya crowdfunding kan. Kalian juga bisa bikin crowdfunding kecil-kecilan di keluarga. Kalian bisa promosi diri kalian nih, pitching ya. Om, tante, siapa teman kalian? Ini aku loh. Aku kuliah di sini, kuliah di Indonesia, sekolah di Indonesia, nilaiku bagus banget ya. Aku yakin aku berangkat ke Jerman, aku pasti sukses. Om, pinjemin aku uang 10 juta, 20 juta. Hari ini 20 juta, 5 tahun lagi tak balikin 200 juta. Atau mungkin, anak Om ke depan, begitu anak Om seumur aku, anak Om tak sekolahin ke Jerman. Pitching seperti ini, kayak gini, ya, tawarkan apa, orang kan pasti tertarik kan. Orang kan pasti merasa, 10 juta, 20 juta itu masih achievable ya kalau buat orang Indonesia. Mungkin nggak 140 juta, tapi 10 juta, 20 juta. Tinggal ngumpulin 7 orang, 6 orang yang mau dan tertarik dan percaya ke kamu, kalau kamu bakal sukses di sana, menurutku itu sangat-sangat mungkin. Jadi kita harus kreatif. Jangan, 140 juta duitnya Sovo, uangnya siapa? Ya udahlah nyerah gitu kan, di Indonesia aja gitu. Iya, langsung. Padahal Padahal kuliah di Indonesia itu gratis. Kuliah di Jerman itu gratis. Kuliah di Indonesia yang malah bayar, ya. Sementara kalian begitu udah di sana, kalian tuh bisa membiayai hidup dengan kalian dengan mudah, kerja part time. Jadi kayak apa? GoFood, naik sepeda, nganter-nganter makanan itu udah lebih-lebih buat dari biaya hidup kalian. Jadi itu tadi yang
jadi halangan utama itu uang yang awalnya tadi 140 juta, ya. Dan biaya sendiri nggak harus nyari beasiswa yang bakal susah keterimanya. Aku tadi bilang aku IP ku aja nggak jelas di Indonesia, kuliah aja molor, ya kan? Tapi bukan berarti nggak mungkin, nothing is impossible. Kedua, bahasa. Ya, tadi bilang bahasa Jerman susah. Memang kenyataannya susah. Dan kalian pikirlah, secara logika, ya, kalian les bahasa Jerman, belajar sendiri di aplikasi atau apa selama setengah tahun, selama setahun, ya. Mungkin itu bakal akhirnya mungkin karena kalian hebat bakal bisa memenuhi syaratnya. Tapi ingat, kalian belajar bahasa selama setahun, terus tiba-tiba disuruh nulis paper ilmiah, disuruh nulis skripsi, ya, dalam bahasa Jerman, disuruh wawancara kerja, disuruh saingan dengan orang Jermannya langsung. Kalau menurutku susah banget ya, aku sendiri nggak bisa. Jadi waktu itu aku again berpikir pragmatis, berpikir realistis. Aku ambil aja program yang bahasa Inggris kan. Yang penting kan aku lulusan Jerman dan ternyata banyak banget perusahaan-perusahaan internasional, Adidas. Meskipun Adidas di Jerman, tapi sehari-hari itu bahasa Inggris di tempat kerjanya, full bahasa Inggris. Ya. Jadi bahasa Jermanku selama 10 tahun itu nggak terlalu naik banyak ya. Mungkin di luar ngobrol-ngobrol sama orang aku bisa, tapi kalau disuruh kerja dalam bahasa Jerman, disuruh presentasi itu nggak bisa sampai sekarang loh. Jadi selesaikan masalah uangnya yang tadi. Kedua, bisa bahasa Inggris kok. Oke, yes. Ya, berarti untuk kuliahnya di Jerman itu gratis ya, Mas Irwan. Jadi kayak dari kitanya mencari untuk kita biaya hidupnya lah gitu. Gimana cara kita mempitching. Terus juga tadi masih bisa lah ya, Mas, ya, kita menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Oke, untuk Mbak apa ya, saya manggilnya jadinya ini. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih banyak, Mas Irwan, udah terjawab Sama-sama. ya, gitu, Mbak Yusik. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak sudah bertanya. Oke, aku kembalikan lagi ke peserta. Nah, mungkin ini ada satu lagi nih yang raise hand dari Mas Georgius nih. Boleh nih Mas Georgius kalau misalnya mau nanya lagi. Oke. Halo, Ya. kedengeran Ya, suara saya? Halo ya, Pak Irwan, ya. selamat malam waktu Amerika, saya dari Berlin sekarang. Iya. Iya Pak, saya lagi S2 juga di Berlin. Saya mau nanya tentang work culture-nya di Adidas itu seperti apa? Karena saya waktu itu juga pernah di salah satu automobil firm di Jerman juga, dan saya ngerasa secara culture itu German company agak susah ya sama kita. Kalau Adidas itu seperti apa? Apakah dia itu lebih ke German company atau lebih ke international company? Kayak gitu sih, working culture, terus sama colleagues kayak gimana dan lain-lain. Iya. Thank you. Ini pertanyaan bagus juga. Namanya setiap perusahaan tentunya punya budaya masing-masing ya. Tergantung pemimpinnya gimana mau setup gimana, dan juga tergantung dari sejarahnya perusahaan itu sendiri. Sementara di Adidas, karena kita nomor satu perusahaan global, kedua juga mengedepankan internationality ya. Jadi kita ibaratnya kalau kamu ke kantor pusat di Adidas di Jerman itu mungkin hampir separuhnya itu orang asing. Kenapa? Karena kita butuh kreativitas mereka ini dari berbagai macam budaya kan. Karena kita kalau ngomongin style baju, style apa yang akan dipromosikan, kita juga bisa promosi style misal orang kulit hitam yang hip hop atau apa, bisa style juga Asia, bisa style juga Indonesia bahkan ya, dan macam-macam. Jadi kita butuh internationality itu tadi. Sementara kalau kita ngomongin automobil, kita ngomongin BMW, Mercedes-Benz, Porsche, itu semua merek Jerman. Dan mereka benar-benar bangga akan kejermanannya. Mereka bangga akan German quality-nya ya, yang benar-benar mewah dan bagus dan reliable itu tadi. Dan itu yang mungkin membedakan. Dan aku tadi udah bilang juga
Adidas itu bahasa Inggris dalam kesehariannya, dan ya itu tadi benar-benar internasional, benar-benar aku aja ke kantor kaosan pakai celana pendek kok kalau musim panas kayak gini. Jadi ya menurutku itu nggak mungkin banget itu di atau mungkin ya nggak tahu aku. Yang pasti di Adidas nyantai. em, aku ke bosku juga langsung manggil nama depan, meskipun pangkatnya vice president atau mungkin CEO. Aku juga ngomongin apa manggilnya juga nama depan, nggak pakai Pak, nggak pakai nama keluarga atau apa yang menurutku di perusahaan Jerman lainnya harus pakai Herr siapa gitu kan. Kalau di Adidas nyantai dan flat banget hierarkinya. I see. Oke Pak, makasih Pak. Jadi lebih kepada internasional ya, walaupun dia Adidas tuh perusahaan Jerman ya. Mungkin karena dia lebih ke exposure ke world-nya mungkin ya, jadi lebih gitu. Soalnya saya dulu waktu saya masih magang itu saya juga tanya untuk mencapai kayak agak tinggi sebagai international tuh susah atau enggak, dan mereka bilang iya dengan alasan bahasa. Tapi saya rasa rasis saya sih. Satu bahasa, dan kedua kalian juga bisa lihat misalnya di sistem perusahaan kan ada apa address book. Kalian lihat aja nama pimpinannya itu nama orang Jerman atau orang asing, dan itu kan merefleksikan kan kalau memang ada peluang. Dan di Adidas kalau nggak salah banyak banget orang-orang asing yang juga jadi pemimpin ya. Oke. Gimana Mas Georgius, apakah udah jelas atau ada mau yang tanya lagi? Udah jelas. Makasih Pak, sehat selalu. Ya, Makasih. thank you Mas Irwan sudah menjawab pertanyaan Mas Georgius ya. Nah, jadi mungkin satu pertanyaan terakhir ya Mas Irwan. Ini kita ambil dari yang recent aja nih. Mungkin dari Muhammad Febrianto nih. Boleh. Halo Mas Febri. Halo, Ya, dengar suara saya? ya udah Ya. jelas Mas, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, dan halo Mas Irwan, saya juga follower Mas Irwan di TikTok. Makasih Mas. Video-video yang luar biasa yang saya terinspirasi di sana. Ini Mas, saya penasaran nih aja. Saya kan juga bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan di Jakarta, tapi remote ya. Saya tinggal di Malang, tapi remote di Jakarta, di digital marketing lebih tepatnya fokusnya. Nah, ini pertanyaannya adalah, kan saya sering lihat di Amerika tuh kayak ada remote gitu ya. Apakah emang benar ya? Maksudnya kita itu mungkin sebagai orang Indonesia itu apa ada kemungkinan ya bisa kerja remote ke country gitu, bisa ke US atau ke mana dan sebagainya. Ke sana kan saya sering lihat kayak ada yang orang di Singapura, ada yang di mana ya. Mungkin Mas Irwan yang udah berpengalaman di Jerman dan di Amerika ini punya pandangan nih tentang dunia mungkin remote working atau yang sebagainya gitu. Perihal masalah ini gitu. Itu aja paling. Terima kasih. Iya. Aku nggak punya pengalaman kayak gitu benernya, tapi aku bisa kasih pandangan nih. Nomor satu, yang pertama remote-nya itu remote within Amerika, maksudnya kerja di California, kalian bisa kerja dari negara bagian yang lain, atau beneran remote sampai di luar negara, karena menurutku salah satu tantangannya adalah masalah perpajakan. Ya. Karena di hampir seluruh negara di dunia, kamu kerja bayar pajak itu di negara tempat kamu domisili ya, kecuali Amerika. Kalau Amerika memang kamu mau kerja dimanapun, kalau kamu kerjanya hubungan sama Amerika, mereka tetap mau ngambil pajaknya. Tapi kalau kamu misal di Jerman, kerja di Jerman, domisili di Jerman, bayar pajaknya di Jerman. Tapi kalau kamu domisili di Indonesia, meskipun kerjanya buat perusahaan Jerman, itu pemerintah Jerman nggak bisa ngambil pajaknya. Dan itu yang menurutku bisa jadi masalah sama legalitasnya, dan karena pemerintah Jerman kan nggak bakal ngasih kayak gitu. Dan itu yang menurutku sampai sekarang masih jadi tantangan buat yang ngomongin remote working sampai lintas benua, lintas negara. Permasalahannya itu tadi di perpajakan. Ya. Oh, jadi ini tergantung company-nya ya yang kita kerja di mana gitu ya. Tergantung, dan mungkin bisa cari infonya lebih lanjut karena aku juga nggak pasti. Aku takut juga ngasih salah jawaban. Mas. Oke Mas, thank you Mas. Insight-nya bagus sih ya. Oke, berarti lebih ke permasalahan perpajakannya ya Mas Irwan ya. Betul.
Oke, terima kasih Mas Febri sudah Oke. bertanya. Oke, saya kembalikan ya ke peserta. Alright, mohon maaf teman-teman karena waktu kita terbatas nih ya, jadi Mungkin satu lagi juga satu boleh lah. lagi, oke. Satu lagi. Satu lagi. Nah, kalau satu lagi ini mungkin dari Mas Irwan boleh nih, mau milih dari yang raise hand atau yang dari Q&A box. Bebas aku. Ya udah nih untuk Mbak Helena Kurniawati nih, karena beliau juga nanya sebenarnya di Q&A box ini, tapi mungkin lebih enak kalau ngomong aja ya. Oke, silakan Mbak Helena. Halo, selamat siang. Iya, selamat Ya. siang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Iya. Saya mau tanyakan itu, misalnya sudah mendapatkan lulusan dari jurusan yang seperti Kak Irwan bilang, bisnis atau akuntansi, apakah possible untuk langsung kerja di Jerman atau sebaiknya kuliah lagi di Jerman? Terima kasih. Iya. Jadi ini banyak banget yang tanya kayak gini, apakah sekarang kerja di Indonesia bisa langsung ke Jerman? Ya. Jawabannya benernya bisa aja, tapi kita juga harus menyadari nomor satu, ketika kita hire orang dari luar negeri, apalagi dari Indonesia, ya, satu perusahaan itu harus nyponsori kan, berapa yang harus dibayar. Misal aku dari Jerman ke Amerika, itu dari biaya penerbanganku dibayarin, dari biaya akomodasi untuk bulan-bulan pertama dibayarin, sewa mobil dibayarin, pengurusan visa dibayarin, ini itu tetek bengak apapun, dan bahkan juga dikasih kayak modal awal berupa uang cash, dan itu semua it cost money ya, dan nggak murah dibanding kalau kita hire orang lokalan aja. Atau mungkin orang asing yang ada di negara Jerman langsung ya, karena satu mereka siap mulai langsung bisa ya, tanpa ada resiko visanya ditolak, tanpa perlu bayarin ini relokasi itu tadi. Jadi sebenarnya hiring cross country ini dari sisi biaya nggak favorable buat company-nya. Kedua, itu selama ada yang bisa mulai lebih cepat, lebih dekat, kenapa kita nyarinya jauh-jauh banget. Kecuali kalau posisinya udah yang eksekutif atau yang udah senior manager ke atas, mungkin karena keterbatasan talent yang di dalam negeri nggak ada, ya kita nyarinya yang dari luar negeri gitu. Ada sih satu tips buat aku yang mungkin bisa membantu banget, yaitu cari perusahaan di Indonesia yang misal perusahaan global, atau mungkin kerja di Adidas Indonesia, atau kerja di BMW Indonesia, atau apapun, ya. Nah, biasanya pindahannya itu lebih gampang. Aku ada kenalan juga kerja di Unilever Indonesia, itu pindah ke Unilever di Inggris. Jadi dia bisa apply internally, ya, dan kebetulan dilihat kamu kerjanya bagus di Indonesia, dilihat juga pengalamanmu udah ngisi posisi-posisi yang relevan, dan Unilever waktu itu, ya kenapa enggak, bayarin, gitu. Tapi kalau menurutku yang apply dari luar-luar itu lebih susah. Jadi sebaiknya kita udah kerja, membangun portfolio kita dari Indonesia, dari perusahaan itu, jadi kita bisa pindah internally ke luar negeri. Ya. Ya. Gimana Mbak Helena? Apakah Yes. ada follow-up questions? Udah jelas ya? Jelas, ya. Terima Oke. kasih banyak. Yes, oke, sama-sama Mbak Helena. Oke, thank you so much Mas Irwan sudah menjawab semua pertanyaan yang open mic langsung maupun melalui Q&A box ya Mas Irwan. Ini pada aktif semua ya Mas participants kita pada siang hari ini. Dan juga makasih juga Mas Irwan atas insightful sessionnya nih untuk teman-teman semuanya. Jadi tahu nih ke depannya mau ngapain gitu ya. Jadi nggak berpikir terlambat nih setelah menikmati materi dari Mas Irwan tadi, kan jadi tercerahkan nih ke depannya mau ngapain gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sebelum aku officially end webinarnya, boleh dari Mas Irwan kalau misalnya ingin menyampaikan closing statement-nya. Silakan Mas Irwan. Ya, semoga sesi hari ini berguna buat kalian. Seperti yang aku udah bilang tadi, nggak ada yang namanya kata terlambat. Jangan nurutin omongan orang.
Kalau kalian masih merasa terlambat, ya itu tadi, cari jalan pintas, jangan malah menyerah, jangan malah merasa kalau udah gagal, karena selalu ada jalan. Ya. Dan satu lagi, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, dan permudah hidup orang lain ya, terutama orang yang bisa membantu kalian di dalam karir kalian. Oke? Oke, thank you so much Mas Irwan sekali lagi. Untuk teman-teman semuanya, mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman yang belum bisa terjawab nih. Semoga nanti kita akan ada sesi lainnya ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita ada kesempatan nih untuk berkolaborasi lagi dengan Mas Irwan, boleh banget nih nanti ditanyain lagi ya. Oke, aku mau menyampaikan beberapa informasi dulu ya teman-teman terkait Gleans Expert Class-nya. Oke, let me share my screen. Oke, nah jadi tenang aja teman-teman akan mendapatkan materi deck dari Mas Irwan barusan dengan mengisi feedback form dari kita. Untuk linknya udah aku bagikan melalui chat box, jadi udah bisa diisi aja nih dari sekarang. Karena feedback dari teman-teman matters banget nih untuk improving Gleans lebih baik ke depannya. Dan juga selain materi deck, teman-teman akan mendapatkan sertifikat yang akan dikirimkan ke email teman-teman maksimal banget 3 hari dari hari ini. Jadi kalau misalnya udah lewat dari 3 hari, biasanya udah dikirim. Tapi kalau misalnya teman-teman masih belum menerimanya, nanti tenang aja, bisa kontak aku aja di yusrina@gleans.com, nanti akan aku reply as quick as I can ya teman-teman. Oke, dan juga nih aku mau ngasih tahu kalau misalnya kita ada affiliate